Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada pengajian Ramadan untuk durusul aqaidah diniyah al-juz as-sani. Untuk juz pertama kemarin kita sudah selesai, dan sekarang kita memasuki juz yang kedua. Itu saya harapkan semua sudah menyiapkan kitabnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was-shalihin wal ulama ila amrin wal muhaddiqin wa harifin syuhudin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan lil hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wajib bisa ada suatu wahid wahid semuanya cuma ada jauh mulai dari wahid syekh Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwal, utawi iki iku pelajaran kang pertama. Soal kam iku piro arkanuddin, utawi piro-piro rukune agama. Jawab, arkanuddini utawi piro-piro rukune agama salah satun iku telu. Al-islamu hiya Islam, wal imanu lan iman, wal ihsanu lan ihsan. Ada berapakah rukun beragama itu? Rukune agama iku ana pira? Awake dhewe duwe agama, kita beragama itu rukunnya ada berapa? Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam kita beragama, sesuatu yang harus ada dan menjadi sah dalam kita beragama, itu adalah rukun. Oleh karenanya rukun beragama kita itu ada 3. Yang pertama adalah Islam.
rukune wong duwe agama sing ndadekake wong kuwi sah duwe agama nomor 1 kudu Islam. Yang kedua adalah iman. Nek wis Islam kudu iman. Yang ketiga adalah ihsan. Apa masing-masing pengertian dari Islam, iman, dan ihsan? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Soal ma iku apa? Huwa hiyoma al Islamu utawi kang aran Islam. Al Islamu utawi Islam. Huwa hiya Islam. Iku ittiba'u ma ngenutake perkara ja'akang teko sapa sayyiduna junjungan kita Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai bihi tegese kelawan nggawa ma. Ai bihi tegese kelawan nggawa ma. Wajtina buma lan ngeduwi perkara naha kang wis nyegah sapa sayyiduna Muhammad. Naha kang wis nyegah sapa sayyiduna Muhammad anhu sangking ma. Wa hadzaro lan wis nglarang sapa sayyiduna Muhammad. Apa pengertian Islam itu? Islam yaitu, dalam hal ini Islam yaitu mengikuti segala sesuatu yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, apa yang menjadi pantangan-pantangannya. Ini perlu kita pahami dengan seksama. Al-Islam dalam pengertian sebagai arkanuddin, bukan sebagai agama itu sendiri. Sebab kalau kita berbicara tentang al-Islam sebagai agama, huwa ad-din, akan seperti itu. Islam sebagai agama adalah agama yang datang dibawa oleh Gusti Rasul. Itu Islam sebagai sebuah agama. Tapi Islam sebagai rukun dalam beragama, sebagai suatu syarat, sebagai suatu yang mengesahkan kita dalam beragama, yaitu diberikan pengertian al-Islam huwa ittiba'u ma ja'a, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan menjauhi, mencegah, menjauhi apa yang dilarang atau dipantangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wis ngene iki beda nggih. Akan berbeda, jangan disamakan Islam sebagai sebuah rukun beragama dengan Islam sebagai sebuah agama. Kalau Islam sebagai sebuah rukun, sebagai rukun beragama, itu adalah sebuah tindakan,
sebuah perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam beragama. Itu Islam sebagai sebuah rukun. Tapi kalau Islam dalam pengertian sebagai agama, ya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai sebuah agama, yaitu agama Islam. Seperti itu. Nah, ini perlu pemahaman. Jangan sampai kita terjebak, lu pengertiannya Islam kok gini, kok tidak menyebut tentang dia sebagai sebuah agama. Karena memang di sini al-Islam dalam pengertian sebagai sebuah perilaku, sebagai tindak tanduk yang menjadi syarat sah, menjadi rukun. Rukun itu bagian yang harus dipenuhi. Sebab kalau tidak dipenuhi berarti tidak sah. Sebagai rukun di dalam beragama, perilaku atau tindakan yang harus dipenuhi sebagai rukun, sebagai ketentuan yang mengesahkan kita di dalam beragama. Jadi wong nek agama ngaku dia agama harus Islam. Dalam pengertian bukan sebagai agama Islamnya, tapi sebagai perilaku keislamannya. Apa itu? Mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan menjauhi apa yang menjadi larangan Rasulullah. Ini al-Islam. Kenapa kok Rasulullah tidak langsung kepada Gusti Allah? Sebab apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wahyun yuha. Nah, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu semuanya dari Allah. Karena Gusti Rasul itu memiliki sifat maksum. Maksum, terjaga dari kebohongan, terjaga dari segala hal yang bersifat dosa. Ini Gusti Rasul maksum. Harus kita yakini pula ini bahwa Rasulullah itu maksum. Termasuk dengan 4 sifat utamanya, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sehingga dalam hal ini apa? Ketika kita menyatakan mengikuti Rasul, ya berarti mengikuti Gusti Allah. Carane awake dhewe manut karo Gusti Allah itu spesifik mengikuti lewat jalane Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhirul anbiya, akhirul rasul, khatamin nabiyyin. Kita tidak mengikuti jalannya Nabi Isa, kita tidak mengikuti jalannya Nabi Musa, tapi kita memilih sebagai umat Nabi Muhammad mengikuti jalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Syariat-syariat sebelumnya, syariat-syariat Nabi Isa, Nabi Musa, semua tercover, disempurnakan dengan adanya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al-Islam dalam pengertian sebagai sebuah rukun. Berikutnya, ma huwal iman. Apa pengertian iman itu? Ma iku opo, huwa yoma, al imanu utawi kang aran iman. Jawab, al imanu utawi iman, huwa hiyo iman, iku antuk mina, yento ngimanake sapa sira billahi ing Gusti Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah,
wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumil akhir lan ing dina kiamat, dina akhir, wa bil qadari lan kelawan qadari Allah, khairihi pepestene Gusti Allah, khairihi ya baguse qadar, wa syarrihi lan alane qadar, minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Apa pengertian iman itu? Al-iman, iman adalah engkau mempercayai, engkau percaya. Karena ini semua perilaku. Rukun itu adalah perilaku, baik itu perilaku lahir maupun perilaku batin. Bukan bendanya tapi perilakunya, kerjanya. Jadi kerja batin maupun kerja lahir. Apa itu iman? Yaitu engkau mengimani kepada Allah. Itu baru iman. Iman maring Gusti Allah, ngimanake maring Gusti Allah, ngimanake maring malaikat-malaikate Allah, ngimanake maring kitab-kitabe Allah, ngimanake maring para utusan, iman maring anane dina akhir, lan iman maring qadari Gusti Allah, mbuh kuwi apik, mbuh kuwi ala utawa awon, minallah sangka Gusti Allah. Sing jenenge qadari Gusti Allah, qadar niku nggih sedaya saking Gusti Allah. Apik utawa ala sangka Gusti Allah. Khairihi ya alane qadar, wa syarrihi khairihi ya baguse qadar, wa syarrihi lan alane qadar. Apik eleke kabeh saka Gusti Allah. Nah ini iman, kudu iman. Kita meyakini betul, harus meyakini, mengimani, karena itu pengertian iman. Jadi nek pancen sampean pengen iso netepi rukun beragama, yang pertama tadi harus Islam. Harus Islam dalam pengertian bertindak, berperilaku Islam. Yang kedua harus beriman, bertindak, berperilaku, beriman. Apa? Beriman kepada Gusti Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para utusan Allah, hari akhir, serta qadar Allah, baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk, semua dari Allah. Nah, ini kemarin pada pelajaran juz awal saya sudah banyak menyinggung tentang qadar Allah dengan versinya, baik itu versi yang menyatakan antara qada dan qadar itu dahulu yang mana, qada dulu atau qadar dulu. Ya, ada perbedaan, ulama menyatakan itu, tapi sementara ini yang kita pahami itu adalah qada merupakan satu keputusan, ketentuan, keputusan terlaksananya satu qadar. Qadar itu rencanane Gusti Allah, kemudian qada itu kepastian pelaksanaan dari rencanane Gusti Allah. Di antara qada dan qadar itu dhisik, di qada dhisik apa qadar dhisik. Tapi ya ono sing ngandhakake qada dhisik, wong qada kepastian Gusti Allah. Gusti Allah memastikan orang ini akan seperti ini. Kemudian qadar itu adalah kuasane Gusti Allah menjadikan qada tadi. Nah, dan sing ngoten tergantung melihat tinjauan makna qadar itu makna kuasa apa makna takdiron. Memang ada istilah takdiran nih, qadar takdir. Kalau takdir itu adalah satu perkiraan, satu perencanaan.
usaha atau perencanaan bersifat sesuatu yang belum terjadi. Nah ini tidak usah kalian bingung, sama saja dengan pengertian itu. Sing penting kudu iman nek qada qadare Gusti Allah iku ana, qada qadar apik ya saka Gusti Allah, qada qadar ala ya saka Gusti Allah. Sebab semua yang berlaku di dunia ini tidak lepas dari qada dan qadare Gusti Allah. Nah ini perlu kita imani betul. Bahkan keberadaan kita ndonga, ikhtiar, berusaha untuk merubah, itu pun juga masuk dalam kategori qada dan qadare Gusti Allah. Nah, kemarin pesan saya yang terakhir pada bab bagian terakhir pada juz awal saya berpesan kepada kalian, yang penting wong iku nglakoni sing kudu dilakoni, ninggal sing kudu ditinggal. Ngoten. Nek kewajibane nglakoni, ayo dilakoni. Wong itu kewajiban kudu dilakoni. Nek ora entuk dilakoni, yo aja dilakoni. Ngoten niku urip paling penak ngoten. Manut mawon maring aturan Gusti Allah. Nek kudu dilakoni ya dilakoni, nek kudu ditinggal ya ditinggal. Ora usah mikir norno, kabeh wis ditentokake karo Gusti Allah. Wis awake iki sementing karek nglakoni mawon. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa huwa yoma al ihsanu utawi kang aran ihsan. Al ihsanu utawi kang aran ihsan huwa ya ihsan iku antak buddha yen to manembah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya-kaya sak temene sira iku tarahu weruh mirsani sapa sira ing Allah. Fa'ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu bisa ningali sapa sira ing Allah, ya fa'innahu mongko sedune Gusti Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Ini pengertian ihsan. Yang pertama adalah dalam hal ini kita akan memahami ihsan itu bagaimana. Apa itu ihsan? Ihsan adalah perilaku menyembah kita kepada Gusti Allah. Dalam keadaan menyembah kita kepada Gusti Allah, sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lain, dalam keadaan kita sedang menyembah kepada Gusti Allah, seakan-akan kita melihat Gusti Allah secara langsung. Kita sowan berhadapan dengan Allah secara langsung. Awake di sholat kaya-kaya ade lagi madhep sowan maring Gusti Allah secara langsung, di hadapan Allah langsung. Nek sampeyan ora iso kaya ngono, nek sampeyan ora iso yakinake iso madhep maring Gusti Allah secara langsung, ya fa innahu yaraka. Bangun satu keyakinan nek Gusti Allah itu selalu melihat engkau. Nah ini dua dimensi. Satu dimensi kita, sudut pandang kita sebagai objek ataupun sudut pandang Gusti Allah. Jadi ngeten, salate awake dhewe iso dak ngrasakake nalika salat iku lagi madhep sowan karo Gusti Allah secara langsung. Iso apa ora? Nek jek durung iso, diwalik, bangun keyakinan dalam dirimu bahwa Gusti Allah sedang melihatmu. Nah, ketika kita menghadap Gusti Allah dengan dibalut perasaan kita sedang menghadap kepada Gusti Allah, menghadap pada Tuhan kita, pada kekasih kita secara langsung, koyok-koyok sumerep langsung maring Gusti Allah, di situ yang muncul adalah harapan. Harapan yang muncul adalah harapan, permohonan
akan sesuatu yang baik. Tapi nanti kaya dhewe iso nglakoni ngono, ya rumangsa nek awakmu diawasi sehingga menimbulkan perasaan apa? Perasaan takut, perasaan khauf kita kepada Gusti Allah. Nah, ini dari ihsan, dari pengertian ihsan ini kalau dikembangkan lebih lanjut, kalau kita pahami secara mendalam, lebih dalam lagi, kita akan masuk kepada tahapan-tahapan di dalam ilmu tasawuf. Ini akhlak, ya, akhlak. Apa itu? Jadi nek sing jenengane makom di dalam ilmu tasawuf, ini sekedar pengenalan bagi kalian. Makom di dalam ilmu tasawuf itu ada makom khauf dan roja. Makom khauf itu makom wedi, makom roja itu makom ngarep. Sandure niku enten makom mahabbah, makam tresno, seneng. Kalau makom tingkatan di dalam tingkatan di dalam kualitas pengabdian dan peribadatan kita kepada Gusti Allah, itu ada makom khauf. Makom khauf itu wedi karo Gusti Allah mergo samar nek disiksa, samar nek dilebokake ning neraka. Niku makom khauf. Ini muncul, bisa dimunculkan dalam diri kita ketika kita merasa diawasi karo Gusti Allah. Iso nanamkan pada diri kita bahwa kita selalu diawasi, tidak lepas dari pengawasan Gusti Allah. Baik segala perilaku kita yang tampak, perilaku lahir maupun perilaku yang tak tampak atau perilaku batin, semua dalam pengawasan Gusti Allah. Kemudian makom roja. Roja itu pengarep-ngarep. Nek wis makom roja itu makom di mana kita mengharapkan sing diarep ming pahala, ganjaran, swargane Gusti Allah yang muncul itu. Makom roja ini muncul ketika kita merasa sedang menghadap kepada zat yang maha kaya, zat yang sempurna, sehingga kepadanya, hanya kepadanya kita meminta, hanya kepadanya kita berharap. Ini makom roja. Antakbudallah ka'annaka taroh. Tahapan pertama dari makom roja, dari antakbudallah ka'annaka taroh. Sebab ketika pada tahapan berikutnya antakbudallah ka'annaka taroh, di sini antakbudallah ka'annaka taroh yang dijadikan satu bergabung menjadi fa'ilam takun taroh fa'innahu yaraka, yang muncul adalah makom mahabbah, cinta. Kalau orang cinta itu di mana-mana selalu merasa bersama. Weruh apa wae, wong nek kadung gandung tresno, cinta mati. Wis ta, weruh apa wae rasane bareng karo sing disenengi. Nah, kalau sudah seperti itu, makom sudah sampai pada makom mahabbah, yang termasuk makom tertinggi di dalam kualitas peribadatan, kualitas pengabdian kepada Gusti Allah. Wis ora ngarep swarga, wis ora wedi neraka, isine pokoke seneng maring Gusti Allah. Nah, demikian pengajian kita untuk kesempatan kali ini. Jadi kita sekali lagi kita ngaji babagan rukun beragama, yang berarti terkait dengan perilaku-perilaku kita yang menjadikan sah tidaknya kita beragama. Apa tadi rukun agama? Perilaku Islam, perilaku beriman, dan perilaku ihsan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada gunanya, membawa berkah pada kita semua, keluarga kita, anak-anak, murid semua, santri, para guru madrasah kita semua bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah,
dan semoga semua diberikan kesehatan ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.